Halo teman-teman semua, kembali lagi di Monkey Talks bersama dengan Andre. Dan Akai bisa nih. Dan kali ini kita nggak cuma berdua nih, kita menyeret korban supaya Monkey Talks ini nggak cuma kita berdua ya kayak. Oh, kan biasanya kalau cuma berdua yang ketiga adalah apa gitu. Biasanya kalau cuma berdua, yang ketiga adalah antara Indomaret atau Alfamart biasanya. Oh, dan sebelahan. Iya. Nah, kita akan langsung kenalin aja orang yang kita seret pada episode kali ini. Yang pertama secara identifikasi, beliaunya ini perempuan ya. Oh, Ayo terus no. oke. Aku ngomong apa? Yo saut-sautan ta yo cuk. Masa aku kon ngoceh dhewe. Oh, oke, karena tunggu, karena aku bingung openingnya mau gimana. Langsung aja ke narsumnya. Oke, kita akan perkenalkan tamu kita pada episode kali ini, yaitu seorang cah Semarang, yaitu Iren. Halo Ren. Halo, halo, halo. Nah, Selamat malam. lumayan ya, biasanya suaranya lanang terus kan, misalnya suaranya Yang kalem dong, pencitraan dulu. oh iya, ceritaannya. Oke. Ya, nanti semakin larut semakin brauk ngono. Semakin keluar aslinya. Ya, jadi Iren ini domisili di Semarang. Sudah menetap cukup lama lah di Semarang dari zaman menggali ilmu ya. Yep, tahun 2007. Dari tahun 2007 sampai sekarang ya, akan mungkin seterusnya ya sampai nggak tahu Belum kapan ya. tahu, Iya. belum tahu. Siapa tahu pindah lagi? Oh iya, ya takdir hanya Tuhan yang bisa menentukan. Cie. Tapi pindah lagi itu bukan Irennya yang pindah, Semarangnya yang pindah. Jadi kenapa kita undang Cah Semarang ya kali ini ya kayak? Oh, Ya ramah wah dibales sih cowok. sek toh, aku karo mikir ya. Karena sebenarnya kalau aku sama Iren kan justru mah bertolak belakang ketika aku lahir dan gede di Semarang tapi terus kemudian memilih untuk meninggalkan Semarang ya meskipun sekarang balik lagi. Cuman hatiku nggak di sini. Wah, lebih lebih jatuh cinta sama Jogja. Sementara Iren kebalikannya. Ya, malah dari Jogja pindah ke Semarang. Iya ya, masing-masing kita tuh sebetulnya punya persepsi sendiri ya terhadap kota tempat tinggal atau tempat asal kita gitu ya. Nah, dulu waktu sekolah belum kuliah ya, Iren nih termasuk dalam satu inilah ya, skena. Enak. Kita ada di skena edgy nih. Jadi dulu ada komunitas Jepangan di Jogja, terus Yep, ya betul. kita berkenalan di situ ya Ren ya. Yep. Mas Andre masih ngeband, saya anak cosplay. Iya, dan ternyata pertemanan itu tuh masih kebawa sampai sekarang ya. At least kita masih ya sempat komunikasi. Terus beberapa waktu yang lalu Iren menikah dan gak sengaja aku pas di Semarang malah diundang ya Ren ya. Jadi Jadi aku merasa bahwa oh ternyata ada orang Semarang lagi ya selain Akai, karena ya nggak banyak gitu orang yang aku kenal yang tinggal di Semarang. Tapi aku merasa ada sesuatu lah yang berkesan gitu di kota ini gitu. Mungkin aku akan cerita sedikit ya pengalamanku sendiri. Aku selalu seneng, selalu suka gitu ya dengan tahu gimbal. Yo jenenge kuliner yo. Sopo tau sing ngrasani maem ya. Oh, benar. Tapi Eh, tapi spesifik banget gitu, aku sangat menyukai tahu gimbalnya Semarang, apalagi yang otentik ya, yang asli Semarang tuh aku suka gitu, sehingga ketika main ke Semarang sebisa mungkin gitu menyempatkan maem sekali lah minimal gitu. Itu yang paling berkesan gitu loh, di samping misalnya tempat wisata seperti Lawang Sewu atau Kelenteng Sampokong gitu ya. Bagiku yaitu objek wisata yang seru sih. Nanti kita akan sedikit membahas tentang Lawang Sewu ya. Kayaknya masing-masing dari kita pasti punya cerita lah ya.
Yang Boleh horor apa dong. yang biasa? Bebas. Yang spesial karena kita butuh semua jeroan ati sama anak telur ya. Oke, siap. Nah sekarang kalau misalnya Iren sendiri, karena kamu sendiri kan sebetulnya tidak lahir di Semarang ya, tapi Ya, akhirnya menetap di Semarang gitu ya. Apa sih yang membuatmu suatu hal yang melekat gitu tentang Semarang? eh, awal dulu kan pindah ke Semarangnya cuma gara-gara bosen dengan pertemanan yang itu-itu aja. Nah, Oke. begitu pindah ke Semarang justru ketemu teman-teman yang emang deket banget sama aku. Jadi kayaknya itu yang bikin aku Semarang itu berkesan buat aku ya karena teman-teman itu, justru bukan karena hal lainnya. Oke, temen itu faktor utama lah ya, faktor yang paling membuat kita punya ikatan gitu ya terhadap. Awalnya karena ketemu teman-teman deket. Hmm, Satu geng itu ketemunya kan waktu kuliah, bener-bener satu geng berenam. Sampai sekarang berarti udah berteman berapa tahun coba? Aku kenalan sama mereka itu 2007, tapi mulai deket itu 2008. 12 tahun. Udah 12 tahun berteman dan dilalai apa sih? kendilalahnya pun Kebetulan terus malah ketemu jodohnya di Semarang. Dua hal itulah teman pasangan hidup yang sekarang. ya itu alasan yang sangat kuat ya, nek wis nikah kan yo tinggal memilih untuk menetap di mana ya. Nah, Akai sendiri piye? Nek awakmu kan memang lahir ning Semarang, wong tuamu yo ning Semarang toh. Mm-mm. Nah, apakah kamu punya kaos I Love Semarang? Enggak. Aku justru mah enggak. Gimana ya? Mungkin karena aku tipikal orang yang suka tempat yang kecil, kayak kota kecil atau desa gitu. Jadinya mah di sini aku nggak terlalu punya ikatan sama kota ini, malah terlalu istilahnya industrial, karena Semarang memang kota industri kan. Betul. Jadi emang banyak di kabupaten sekitaran Semarang yang kerja di Semarang, pabrik itu kan juga banyak. Apalagi nih ya, apalagi yang kalau kita lewat ke Ungaran ya, pabrik Nissin, wanginya. Nah, Ah, selalu suka lewat situ. Ke arah Kendal yang paling banyak. Pabrik apa sih itu yang paling iya. gede? Ini Lebih gede daripada Ungaran. Semarang ke Barat itu pabrik semua sih. Pabrik semua. Jadi ya kalau aku lebih apa ya? Mungkin di sini kalau aku nggak kayak semacam sumpek gitu mungkin ya. Sumpek ya. Bukan sumpek. Gini, apa ya? Kemrungsung ya apa sih? Kemerungsung itu in a hurry, you know, like an England people. Nah, kayak uyuyuan. Yuyuan, oke. Jadi kayak aku ngerasa kayak Semarang itu vibe-nya kayak Jakarta tapi di versi yang lebih kecil gitu. Jadi kayak ya itu kayak buru-buru atau kota yang penuh dengan pabrik dan industri dan segala macam itu. Jadi kayak nggak bisa santai gitu. Mungkin mirip Bekasi kali. Bekasi kan juga industri. Yes, benar. Yakin kalian menganggap mirip Bekasi? Enggak sih, aku di Bekasi enggak betah. Wis tamrono rung, nganti mblusuk-mblusuk rung. Sudah pernah. Kebetulan sudah pernah. Lagian ke Bekasi kan juga ke planet lain. Makanya aku tanya, udah siapin paspor belum itu? Kalau dulu ketika kita masih kuliah lah ya, ketika kita masih kuliah masih punya kebebasan tetapi belum benar-benar bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hidup kita, kita pasti mengalami apa ya istilahnya, gejolak ya, bukan gejolak tapi kalau orang sekarang itu apa, quarter life crisis. Nah, quarter life krisis dalam hidup, terutama ketika melihat misalnya di mana dia besar, di mana dia tinggal pada saat itu, menurut dia sudah tidak bisa memuaskan dirinya gitu ya.
Bisa dikatakan waktu itu aku merasa tempo bekerja di Jogja itu cukup lambat gitu ya, walaupun pada saat itu belum pernah bekerja di Jakarta. Hanya kemudian ketika benar-benar memilih untuk bekerja di Jakarta, betul-betul bisa menilai bahwa orang Jogja itu memang santai gitu ya, ritmenya lebih santai dibanding Jakarta. Dan ternyata yang aku butuhkan itu adalah itu faster pace ya, tempo atau ritme yang lebih cepat lagi, supaya mesin di otak ini tuh terus berputar gitu loh. Tinggal di rantau itu memang lebih masuk dari sisi ritme, tapi kemudian bisa menempatkan hometown itu sebagai sebuah kota romantis gitu loh. Ya kalau orang pada umumnya itu kayak buat mudik itu kan sebetulnya persepsi orang bahwa kampung halaman tuh tempat yang romantis kan. Yes. Gitu. Romantisme kampung halaman. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, tadi Akai mungkin sudah sedikit cerita ya bahwa dirimu sendiri tuh ada mengalami kejenuhan. Yes. Nah, si Iren sendiri menemukan anggap aja hidup baru gitu ya, bener nggak? Hidup baru di Semarang, new life lah. Dengan realita yang sekarang nih, kondisi sekarang. Apa sih yang paling kamu suka tentang Semarang itu sendiri dari segala aspek? Apa Ren, nek menurutmu? Apa ya? Orang-orangnya. Dibilang menikmati sama kayak waktu di Jogja enggak, karena sebenarnya aku ngerasa lebih nyaman di Jogja. Oke. Maksudnya kayak tempatnya, suasananya, vibes-nya. Yes. Oke. Vibes-nya itu aku merasa aku nyaman di Jogja. Cuma kayak apa ya? Yaudah bahasa Kayak Andri tadi, pace-nya, ya tempo, cuma ritme. mungkin 80%, 90% masih bertahan di Semarang karena kerjaan di sini gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk pindah ke tempat lain, mungkin aku dan kebetulan suami juga mau untuk pindah ke tempat lain. Oke. Jadi kalau ngomongin jatuh cinta sama Semarang, iya. Tapi untuk dapat ikatan yang benar-benar aku akan bertahan selamanya di Semarang itu kok belum sampai ke tahap itu gitu loh. Oke. Bagiku tuh wajar sih, terutama untuk Ya. untuk generasi kita ya, generasi yang masuk kategori milenial sama generasi Z mungkin ya, Y sama Z lah, milenial sampai Z itu mereka cenderung mengkritisi lagi pola-pola kemapanan, nilai-nilai kemapanan. Salah satunya adalah ya tadi, romantika tadi, bahwa misalnya kota Semarang itu kota yang penuh kenangan, kemudian makanannya enak-enak, banyak tempat wisata gitu ya. Iya itu sebagai sebuah statement, tetapi itu bukan menjadi sebuah faktor yang menentukan bahwa Semarang forever gitu loh. Ketika ada opportunity atau kesempatan untuk mencari nafkah, mencari kehidupan baru di tempat yang baru dimanapun itu, kita dengan senang hati berpindah gitu, migrasi. Hanya tetap kita menganggap bahwa Semarang itu punya kesan, dan itu menurutku umum, karena aku sering sekali melihat atau mendengarkan atau tahu dari teman-teman itu banyak yang melihat bahwa mereka mencari peluang, kesempatan untuk pindah. Mungkin ada yang sampai ke luar negeri, misalnya aku pengen pindah ke luar negeri, bahkan pindah kewarganegaraan. Tapi bukan berarti aku benci dengan kotaku sekarang ya, tidak didorong oleh kebencian, tetapi cari sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang mungkin lebih menantang, lebih baik dari sisi kualitas lingkungan mungkin, atau kualitas hidup. banyak alasan. Kalau kita ngomongin Semarang misalnya, tadi kan aku udah singgung soal Lawang Sewu ya. Sebetulnya kalau kita ngomongin Lawang Sewu tuh kayak tipikal gitu ya, mungkin ya, tipikal tempat wisata Semarang tuh mana sih, Lawang Sewu gitu kan. Lawang Sewu, Sampokong. Ya karena nggak ada tempat lain. Kota Lama. Anyway, Kota Lama sekarang revamp ya menurutku ya, berbenah dan tampilannya cuami, keren banget.
Tapi sebelum Betul. sampai membahas Kota Lama, aku mau cerita atau membahas tentang Lawang Sewu dulu. Dulu aku ke Lawang Sewu tuh kayaknya pertama kali bareng Akai kalau nggak salah. Kita pernah ke sana kok. Loh, kita belum ke sana. Lah aku nih Semarang karo sapa? Karo Aku sing ndi? lali. Aku lali. Soalnya gini, di Semarang itu aku memang punya saudara lah, punya tante ya. Tapi less likely I will go to Lawang Sewu with her gitu. Kemungkinan kalau nggak aku ke sana sendiri ya karo Akai, dan ngapain aku ke Semarang dhewe ngono. Saelengku sih karo Akai ya, tapi mungkin aku lali. Aku Ora karo lali. aku. Sing pasti rak karo aku. Ya iyalah. Awal-awal aku di Semarang kan kita lost contact Mas masalahnya. Iya. Oh, betul sekali. Tadi di Lawang Sewu itu yang aku inget tuh sebelum di revamp, sebelum dipercantik. Waktu itu masih zamannya Hari Panca atau apa? Dunia Lain ya. Dunia Lain waktu itu sempat bikin episode di Lawang Sewu, kemudian kan Ya, di jadi bawah tanah itu kan. betul. Punya bunker ya, bunker yang terendam air, terus kalau malam ada suara ini, suara itu, penampakan ini, penampakan itu gitu ya. Tapi waktu itu ada tour guide bayaran gitu loh yang Yang di Lawang Sewu kan kita bisa bayar orang kan. itu aku pernah sih. Itu aku pernah. Wah, aku kalau nggak sama temanku lagi kayaknya. Kalau nggak sama Ake sama Eko. Antara itu paling itu cuman itu. Pernah keliling-keliling Lawang Sewu malam hari, kondisinya gelap. Tapi ya namanya tour guide ya, ada tour guide-nya. Terus orangnya kan nggak cuman aku sendiri gitu, ada beberapa orang yang ikutan dalam satu grup. Ya suasananya mungkin ya cuma gelap gitu, kayak jalanan di rumah. Ya ngono. Jadi ketika kita punya ekspektasi, wah kayaknya pengen deh merasakan sensasi mistis atau apa, adrenalin yang menakutkan gitu ya di Lawang Sewu, tapi nggak dapat sama sekali gitu. Ya biasa aja waktu sebelum di revamp ya. Kalau setelah direnovasi kemudian jadi bagus ya udah nggak ada, kalau nggak salah ya udah nggak ada lagi kan yang model-model. Ada sih sebenarnya, masih ada sih. Oh ada ya. Cuman kalau aku pernah dengar katanya emang banyak deh yang banyak di sana yang udah dipindahin gitu. Yang dipindahin apanya nih? Apanya? Ya itu yang dicari mistis-mistisnya itu kan. Oh iya. Oh bisa dipindahin toh. Oh bisa. Kalau kita ngomongin mistis mah ini bisa satu podcast sendiri. Oh iya. Siap. Next time. Intinya gini, sebenarnya kalau makhluk gaib itu kan sama kayak manusia itu terdiri dari 3 unsur kan. Raga, rasa, pikir. Raga itu badan, rasa itu hati, nurani, pikir itu logika. Nah, makhluk gaib itu kan cuman dia punya rasa dan punya pikir, tapi dia nggak punya raga gitu. Jadi sebenarnya kayak misalnya di satu tempat kayak kalau kita bilang kayak Lawang Sewu gitu ya, ada penampakan apa gitu, ya sebenarnya dengan orang yang tepat, yang punya kekuatan untuk bisa bukan menandingi apa ya, yang sesuai sama kekuatan mereka, itu bisa kayak dinego lah, diminta untuk pindah, dicariin tempat lain gitu. Dan kalau aku pikir karena gini, aku pernah kerja di Lawang Sewu tahun 2006, sekitar 2006. Oh iya, aku kurang ngerti. Aku melu nganu masih yangku biyen nih. Oh. Jadi kakaknya pacarku dulu itu dia kan kayak punya stand kaos printing kan, zaman itu kan masih belum booming tuh. Nah terus aku kan ikut kerja di sana. Suatu kali ada kayak pameran di Lawang Sewu kan, terus aku kerja di sana, dan itu di antara banyak orang yang datang ada mungkin berapa ya, mungkin sekitar 10-an mungkin orang dengan baju hitam gitu ya, khas Jawa gitu, pakai berskap hitam, baju hitam gitu, yang dia jalan-jalan muter-muter gitu sambil ngawasin atas sambil apa gitu. Oke.
Dan itu ya memang waktu itu masih belum sebagus sekarang ya, karena emang masih gelap dan masih singgup. Dan yang menarik adalah kemudian ketika pengelola pameran itu datang ke standku sama salah satu orang yang handle yang goib-goib itu datang. Terus si pengelola itu bilang kan, Mas, Mbok, aku dibikinin satu kaos nih buat Mbah ini, aku nggak bisa nyebut nama ya, sama Mbah ini. Aku oh ya silakan Pak, saya fotoin. Kan biasanya kalau aku kan jasa gitu kan difoto dulu, nanti diedit di Photoshop, backgroundnya diganti gitu kan. Misalnya backgroundnya diganti lawang sewunya gitu atau apa, terus dikasih nama, biasanya buat anak-anak kan. Iya boleh, mau foto di mana? Terus si mbahnya itu, di sini aja Mas. Aku tuh diajak ke satu ruangan kecil gitu, kayak semacam 2x2 meter. Ruangan itu masih ada karena aku mungkin tahun lalu ya, aku ke Lawang Sewu itu dan aku ngeliat ruangan itu juga gitu. Dulu ketika 2006 itu aku dibawa ke situ, dan ketika beliau itu buka pintu, gila, itu satu ruangan ya, 2x2 meter. 1x2 meternya itu meja lesehan itu loh. Dan di situ isinya sajen semua, penuh setengah ruangan. Dari pisang, roti, sampai whisky segala macam itu ada. Beliaunya kan minta difotoin di depan sajennya itu, ya aku fotoin dan gue editin sih. Cuman waktu itu hal yang menarik dari Lawang Sewu kan sebenarnya memang itu kan, mistisnya itu, selain memang arsitekturnya yang kolonial gitu kan. Makanya kalau tadi aku bilang beberapa penghuninya dipindahin, ya karena aku percaya soal kayak gitu, aku percaya sih mereka dipindahin. Itu pas kamu foto, Jo, backgroundnya teman-temannya? Enggak lah. Oh enggak, tak kira Kan masuk. dia yang handle. Terus waktu itu aku inget, waktu itu, habis foto itu aku sempat nanya, Mbah, di sini tuh ada apa aja Mbah gitu. Itu ketika baru keluar dari ruangan itu, di depan pintunya kan beliau nutup pintu, ngunci. Mbak, di sini ada apa aja? Loh Mas, itu Mas di atasmu ada naga gede banget. Udah, aku langsung diem lah. Oke. Jadi kan kalau Lawang Sewu kan banyak pilar-pilar tinggi tuh. Jadi beliaunya jelasin naganya itu kayak itu ngelilit pilarnya itu. Dan kalau memang sekarang Lawang Sewu itu jadi bagus, aku yakin pasti secara goib juga banyak lah nego pindah atau apa. Tapi aku juga masih meyakini bahwa masih ada beberapa yang stay di sana. Soalnya tahun lalu aku kan jadi kayak semacam tour guide gitu, bukan tour guide siapa ya, teman bulan lah istilahnya. Ada temenku yang dari Jogja, mereka bertiga pengen dolan ke Semarang. Dan jelas salah satunya ke Lawang Sewu kan. Terus ketika kami sana, di lantai paling atas, kita baru naik gitu, dianya udah minta turun gitu. Kamu kenapa? Betipis kali, betipis. Dia langsung, Pak, aku berat banget ya kayak, aku nggak kuat kok di atas ini, kayaknya penuh banget. Di lantai 2? Enggak, lantai 3 yang itu, yang kosongan itu loh. Jadi yang pas di bawah atap. Aku terakhir ke Lawang Sewu itu kan kita kalau masuk lewat pintu yang tengah, yang kayak pintu utama yang ada ke Tugu Buddha. Itu kan ada tangga ke atas itu. Yes. Itu tuh ada yang ditutup sekarang, nggak boleh naik. Oh iya. Kan? Benar. Mungkin di situ maksudnya. Enggak. Ini atasnya tuh kayak jadi tangga kayak gitu juga, tapi langsung ke atap. Itu kan kalau Lawang Sewu kan ada beberapa gedung gitu kan. Nah, yang paham. Kan yang di atas itu pas di bawah atap itu, di situ tuh ada, di lantainya ada kayak apa, garis
garis badminton itu. Jadi kayaknya mungkin ada beberapa karyawan di sana yang memang biasa badminton di situ. Nah itu temanku dia baru naik gitu dan dia udah langsung minta turun, nggak kuat. Ternyata dari situ dia bawa cerita bahwa dia itu sensitif gitu loh, meskipun nggak bisa ngeliat. Ketika aku bawa turun ke lantai dasar di bawah beringin gede itu, Hmm? baru dia udah nggak ngerasa berat gitu. Minum Paramek ya. Panadol. Sing murah Panadol larang. Oh iya siap. Nek Iren pasti pernah lah ya, pasti pernah ke Lawang Sewu. Pernah. Berapa kali? Aku lupa berapa kali, cuma dari yang dulu masih horor banget kelihatan dari luar sampai yang sekarang udah bagus tuh udah pernah semua. Dan yang dulu yang waktu masih horor malah aku ke sana sama temanku jam 8 jam 9-an malam. Ini mau gantiin shift satpamnya apa? Hunting. Ya itu nyari yang mistis-mistis itu. Dan Oh. kalau aku sama teman-temanku itu jujur nggak dapet apa-apa, tidak melihat sesuatu, tidak melihat yang aneh-aneh. Tapi begitu kita pulang, aku melihat foto-foto banyak ini apa sih namanya? Orbs. Ya benar itu banyak. Cuma nggak ada apa-apa udah. Sama paling yang di gedung yang di belakang, kan gedungnya 2 tuh, yang gede, yang belakang, yang kalau kita lihat sekarang dari pintu keluar langsung kelihatan. Oke. Nah, di situ kan dulu di situ ada toiletnya. Nah di toiletnya itu benar-benar nggak nyaman di situ. Udah cuma di situ doang. Yang lainnya masih oke. Terus waktu itu kita nggak ke bawah tanah karena waktu itu katanya lagi banjir atau apa gitu. Banjir, rob. Sekarang rob. Jadi kita nggak masuk ke ruang bawah tanah. Terus ke lantai yang paling atas yang di atap. Aku nggak tahu apakah sama kayak yang dimaksud sama Mas Akai. Cuma yang atas kayak masih semen gitu loh bawahnya lantainya. Terus atasnya rangka itu bukan sih? Atasnya rangka. Dulu kan Iya, masih boleh masuk. Itu di situ. Sekarang masih kok. Terakhir aku ke situ nggak boleh. Masa? Oh. Atau yang beda gedung ya? Mungkin beda gedung. Itu pokoknya aku ke atas itu sama temanku dan baunya nggak enak. Apakah cuma faktor pengap atau ada sesuatu kita nggak pernah tahu. Cuma baunya nggak enak banget. Benar sih. Aku pernah sendiri masuk ke sana karena waktu lagi belajar bikin konten video sama foto itu kan aku ke sana sendirian dan aku naik ke sana siang-siang itu. Kan aku malam Mas. Memang, bahkan aku siang pun memang sih pengap dan panas itu. Cuma hawanya beda, sumpek gitu. Sumpek, benar sumpek. Baunya nggak enak. Pengap. Iya benar. Nggak karu-karuan. Entah karena mistis atau memang. Cuman kalau sepanas-panasnya ruangan kayaknya nggak sampai segitunya gitu loh menurut Panas-panasnya Semarang tuh nggak kayak gitulah ya. Benar. Semarang panas. Mungkin Iya, memang kali ini kita perlu mengusulkan ke pengelola tuh mereka agar kerjasama dengan Changhong mungkin TCL menyediakan AC Oh, AC. biar nggak sumuk gitu loh maksudnya. Lah masuk lawangnya wis 1000. Lawangnya 1000 ombon, sumuk. Jadi lawangnya rak ngantek 1000 juga sih. Enggak nyampe toh. Berapa? Rak tekan. Sopo ya? sih? Ada yang bilang tuh sebenarnya nggak sampai 1000, cuma sekitar berapa ratus gitu. Cuma karena banyak banget jadi disebutnya lawang 1000. Tunggu, karena aku lagi di depan laptop, jadi coba googling. Oh siap. Jadi Lawang Sewu sudah terbahaskan dan sangat menarik ya. Ternyata entah kenapa walaupun kita punya sensitivitas yang berbeda, tapi ada kesamaan ya, entah sumpek, entah ada yang nggak enak, entah ada aroma yang aneh gitu ya. Ya itu sebenarnya kalau kita mau ada yang mau bahas dengan logika, mungkin ya ketemu penjelasan secara ilmiahnya kok kita ngerasa kayak gitu. Cuma kan ini lagi ngobrolinnya mistis ya. NaCl ketemu dengan CO2 bersenyawa dengan HPS Mas rak mudeng Mas. Lah kan kamu ngomongnya ono ilmu nih, aku tak ke ilmu nih, ilmu reaksi kimia. Aku rak mlebu IPA gara-gara kimia aku jeblok soalnya. Nah, oke, si Lawang Sewu kita pintunya piro pintunya? Oh iya, udah ketemu belum tadi? Katanya nyari tadi. Pintunya 928. Kan nggak sampai 1000.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.